wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa lagi dengan saya Pak Setio dengan mapel geografi mitigasi bencana alam kelas 11 semester 2. Pengertian bencana berdasarkan UU nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam atau faktor non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Jenis-jenis bencana alam: interaksi antara fenomena pada litosfer, lapisan kerak bumi, atmosfer, lapisan udara, dan hidrosfer, lapisan air, dapat menghasilkan akibat yang merugikan atau mengancam kehidupan manusia sehingga dikategorikan sebagai bencana alam. Menggambarkan jenis bencana alam berdasarkan penyebabnya adalah sebagai berikut. Pertama, bencana akibat dinamika litosfer. A. Letusan gunung api. Letusan gunung api termasuk bencana kerak bumi litosfer. Karakteristiknya meliputi: 1. Biasanya ada tanda peringatan dan dapat diprediksi. 2. Dapat merusak struktur bangunan karena ada getaran. 3. Aliran lava dapat mengakibatkan kebakaran karena bercampur dengan api, percikan api. 4. Sebaran debu vulkanik dapat menjangkau area yang luas. Ini sangat berbahaya bagi pernapasan, juga bagi penglihatan. 5. Banjir lava dapat terjadi jika disertai hujan, seperti hujan lahar di dingin. Ini sangat berbahaya. Berikutnya, tanah longsor merupakan salah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan ataupun percampuran keduanya menuruni atau keluar lereng akibat tergantinya kestabilan ataupun batuan penyusun lereng. Jadi adanya kestabilan tanah atau batuan di lereng bisa akibatnya karena stabilan pengaruh curah hujan yang tinggi sehingga tanahnya gembur dan berair sehingga mudah longsor. Tanda-tanda tanah longsor adalah sebagai berikut: munculnya retakan-retakan di lereng yang sejajar dengan arah tebing, biasanya terjadi setelah hujan. Ya, adanya retakan, adanya aliran melalui retakan-retakan tersebut. Munculnya mata air baru secara tiba-tiba. 3. Tebing rapuh dan kerikil mulai berjatuhan. 4. Jika musim hujan biasanya air tergenang. Menjelang bencana itu airnya langsung hilang karena retak atau terserap sehingga tanahnya gembur. Karena air meresap ke dalam tanah sehingga akan mudah tanah terpuruk atau tidak stabil sehingga bisa terjadinya longsor. 6. Runtuhnya bagian tanah dalam jumlah besar. 7. Pohon atau tiang listrik banyak yang miring. 8. Halaman atau dalam rumah tiba-tiba ambles. Nah, itulah tanda-tanda akan terjadinya tanah longsor. Berikutnya, gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng atau patahan aktif, aktivitas gunung api, atau runtuhan batuan. Nah, perhatikan gambar ini akibat gempa yang sangat dahsyat ya. Karakteristik gempa bumi adalah sebagai berikut: berlangsung dalam waktu yang sangat singkat dan tiba-tiba, tidak bisa sulit diprediksi. Lokasi kejadian tertentu, biasanya lokasinya itu di pertemuan lempeng, daerah pertemuan lempeng bumi yang aktif. Akibatnya dapat menimbulkan bencana berpotensi terulang kembali seperti gempa-gempa susulan, belum dapat diprediksi, masih sulit, tidak dapat dicegah, tetapi akibat yang ditimbulkan dapat dikurangi. Akibat
yang timbulnya bisa dikurangi dengan cara apa? Dengan membangun rumah anti gempa misalkan, ya, menjauhi daerah-daerah yang rawan terjadinya gempa, seperti daerah yang terdapat pertemuan antar lempeng. Kalau di Indonesia itu daerah pertemuan lempeng itu mulai dari Sumatera bagian barat, ya, terus Pulau Jawa bagian selatan sampai ke ini Sulawesi, Maluku, nah itu termasuk daerah rawan gempa. Berikutnya, bencana akibat dinamika hidrosfer atau air, seperti banjir. Banjir adalah peristiwa atau keadaan di mana terendamnya suatu daerah atau daerahnya karena volume air yang meningkat. Banjir di Indonesia terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu ada banjir bandang, adalah banjir besar yang terjadi secara tiba-tiba dan berlangsung hanya sesaat, yang umumnya dihasilkan dari curah hujan berintensitas tinggi dengan durasi jangka waktu pendek yang menyebabkan debit sungai naik secara cepat. Banjir jenis ini biasanya terjadi di daerah dengan sungai yang alirannya terhambat oleh sampah. Jadi di Indonesia itu banyak masyarakatnya yang belum menyadari kalau membuang sampah di sungai dapat mengakibatkan terhambatnya aliran sungai dan bisa menimbulkan banjir bandang. 2. Banjir hujan ekstrim. Banjir ini biasanya terjadi hanya dalam waktu 6 jam sesudah hujan lebat mulai turun. Biasanya banjir ini ditandai dengan banyaknya awan yang menggumpal di angkasa serta kilat atau petir yang keras, dan disertai dengan badai tropis atau cuaca dingin. Biasanya awan ini jenis awannya itu awan cumulonimbus, awannya yang pekat dan menjulang secara vertikal. Biasanya awan tersebut disertai petir atau kilat yang sangat keras. 3. Banjir luapan sungai atau banjir kiriman. Jenis banjir ini biasanya berlangsung dalam waktu lama dan sama sekali tidak ada tanda-tanda gangguan cuaca pada waktu banjir melanda dataran. Tidak ada tanda-tanda banjir kiriman, seperti contohnya di Jakarta tidak hujan, tapi di Bogor hujan deras. Jakarta dapat kiriman hujan dari daerah Bogor, sehingga Jakarta jadinya banjir walaupun cuacanya cerah. Nah, ini yang sangat berbahaya. 4. Banjir pantai atau rob. Banjir yang disebabkan angin puyuh laut atau taifun dan gelombang pasang air laut. Banjir ini terjadi karena air dari laut meresap ke daratan di dekat pantai dan mengalir ke daerah pemukiman, atau karena pasang surut air laut. Banjir ini biasanya terjadi di daerah pemukiman yang dekat dengan pantai, seperti contohnya di Semarang bagian utara itu sering terjadi banjir rob, sehingga wilayahnya sering tergenang air. 5. Banjir hulu. Banjir yang terjadi di wilayah sempit, kecepatan air tinggi dan berlangsung cepat dan jumlah air sedikit. Banjir ini biasanya terjadi di pemukiman dekat hulu-hulu, daerah gunungan, daerah tinggi. Biasanya di daerah adanya cekungan dan di situ terdapat pemukiman, sehingga air tidak bisa mengalir sehingga tergenang di daerah tersebut, ini akan menimbulkan banjir. Berikutnya tsunami. Tsunami berasal dari bahasa Jepang, yaitu su berarti lautan dan nami berarti ombak. Tsunami dapat diartikan sebagai gelombang ombak lautan. Jadi tsunami adalah serangkaian gelombang ombak laut raksasa yang ditimbulkan karena adanya pergeseran di dasar laut akibat gempa bumi,
Tsunami memiliki karakteristik sebagai berikut. Kecepatan tsunami tergantung pada kedalaman laut dan percepatan gravitasi di tempat tersebut. 2. Gelombang tsunami bermula dari gerakan hebat lempeng bumi yang berpusat dangkal di dasar samudra. Perhatikan gambar berikut. Proses terjadi tsunami: garis pantai asli, tiba-tiba air laut surut karena di sini adanya penunjaman lempeng atau patahan lempeng sehingga air masuk ke dalam lempeng tersebut dan akhirnya dipantulkan lagi menimbulkan gelombang yang sangat besar ke arah pantai sampai ke garis pantai. Nah, setelah 20-30 menit airnya baru surut. Tekanan maksimum. Nah, terjadi beberapa bencana yang ada di beberapa wilayah Indonesia. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.